Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 metodologi penelitian. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai bedah jurnal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sintia Utami Prastia. Di sini saya selaku moderator dan di sini saya ditemani oleh ketiga rekan saya, yaitu ada Diana Nopera, Husniati Hidayah, dan Dewi Agustina. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian jurnal yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Secara umum, jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan biasanya muncul secara teratur, misalnya 2 atau 4 kali dalam 1 tahun. Adapun yang sering kita dengar yaitu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah sering juga disebut sebagai jurnal akademik, atau dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai scientific journal atau academic journal, yang mana academic journal ini dapat dideskripsikan sebagai sebuah kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasikan secara reguler dalam rangka mendesiminasi hasil penelitian. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal merupakan buku yang dipakai untuk transaksi berdasarkan urutan waktu. Adapun menurut ahli, yaitu Ahmad Manarul Hakim, yang mengatakan jurnal adalah salah satu buku harian atau formulir khusus yang dapat digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara kronologis. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses publikasi jurnal ilmiah, yang mana di sini akan disampaikan oleh saudari Diana Nopera. Kepada saudari Diana Nopera, saya persilakan. Saya akan menjelaskan mengenai proses publikasi jurnal ilmiah. Pertama-tama, kita bayangkan ada sebuah komunitas ilmiah yang membentuk asosiasi. Saya akan menjelaskan melalui contoh sebagai alat peraga saja. Anggaplah ada asosiasi ilmuwan yang bernama Budaya Pop Studies. Asosiasi tersebut sepakat untuk membuat jurnal ilmiah yang fokus membahas fenomena budaya pop dari perspektif antropologi. Jurnal tersebut diberi nama Antropop. Budaya Pop Studies kebetulan tidak punya biro penerbit tersendiri, maka mereka menerbitkan jurnalnya di penerbit yang sudah ada. Penerbit itu misalnya bernama LIPII. Di sini kita melihat bahwa Budaya Pop Studies mau menerbitkan jurnal yang bernama Antropop yang diterbitkan oleh LIPI. Lalu bagaimana jurnal tersebut diterbitkan? Prosesnya sebenarnya mirip seperti publikasi artikel lainnya. Hanya saja nilai yang ditonjolkan adalah nilai ilmiahnya dan kontribusinya pada bidang akademik dan atau kebijakan politik. Kemudian yang kedua itu penerbitan jurnal Antropop. Kita perlu sebagai penulis mengirim manuskrip atau naskah artikel ke Antropop. Penulis bisa siapa saja selain editor dan reviewer. Manuskrip tersebut tentunya harus berkaitan dengan studi tentang budaya pop. Setelah ditulis manuskrip diterima oleh editor Antropop, kemudian dikumpulkan dan dikirim kepada reviewer jurnal Antropop, yang biasanya terdiri dari kalangan ahli. Kemudian pengiriman kepada reviewer dilanjutkan dengan proses peer review. Nah, apa itu peer review? Itu untuk yang ketiga ya. Peer review adalah proses di mana 2 atau lebih pakar terkait topik yang kita tulis mengevaluasi manuskrip kita atas permintaan editor jurnal. Nah, reviewers secara hati-hati memberi penilaian berdasarkan keahliannya. Nilai ini sangat menentukan apakah manuskrip kita layak terbit, perlu revisi, atau tidak layak diterbitkan. Ya, kemudian ada yang keempat, yaitu seringkali proses review melibatkan sirkulasi manuskrip antar reviewer. Penting untuk diketahui bahwa manuskrip yang sampai pada reviewer biasanya anonim. Maksudnya, nama penulis dan institusi penulis telah dihilangkan sementara untuk menghindari bias atau subjektivitas dalam penilaian. Reviewer sendiri juga biasanya anonim agar penulis tetap bisa menjaga objektivitasnya ketika menerima hasil review.
Kemudian yang kelima, setelah proses evaluasi atau review selesai, reviewer mengirim naskahnya beserta hasil evaluasinya ke editor jurnal. Nah, hasil evaluasi umumnya berupa komentar dan kritik terhadap tulisan, termasuk apa kelebihan dan kekurangannya, serta substantif dan teknis. Editor membaca komentar reviewer untuk mempertimbangkan apakah manuskrip artikel layak terbit, perlu revisi atau ditolak. Nah, di sini yang kelima ini berarti proses yang kelima itu yaitu mengevaluasi pada komentar dan kritik berupa tulisan yang sudah ada. Kemudian kita lanjut ya yang keenam. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah tentang bayaran. Apakah reviewer menerima kompensasi finansial atas jasanya? Kompensasi ya, maksudnya kompensasi finansial atas jasanya. Hal ini tergantung pada institusi jurnal tersebut. Jika Asosiasi Budaya Pop Studies menganggarkan biaya untuk reviewer, maka reviewer mendapatkan bayaran atas jasanya. Seperti reviewer, penulis pun juga demikian. Ada penulis yang dibayar, ada yang tidak. Malah ada pula penulis yang harus membayar ketika artikelnya diterbitkan. Kemudian yang ketujuh, pertanyaan lain yang juga sering muncul dalam dunia perjurnalan adalah apakah konten dari artikel jurnal merefleksikan posisi editor, asosiasi pengelola jurnal, dan penerbit jurnal? Jawabannya tidak. Artikel jurnal merefleksikan pemikiran penulisnya. Tak jarang publikasi jurnal disertai dengan disclaimer bahwa konten jurnal tidak mewakili pandangan asosiasi dan penerbit jurnal. Berarti kalau konten jurnal kita tuh sudah terbit, berarti untuk publikasinya itu konten jurnal tidak mewakili pandangan asosiasi dan penerbitnya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Hidayah. Nah, di sini saya akan membahas tentang sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, sarana pengembangan ilmu pengetahuan itu adalah jurnal ilmiah yang merupakan arena diskursus intelektual melalui tulisan. Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan temuan penelitian, kritik terhadap temuan penelitian, pembentukan konsensus, dan temuan terbaru. Nah, proses tersebut berlangsung secara terus-menerus. Begitu pula ilmu pengetahuan berkembang dan jurnal berperan penting sebagai sarananya. Nah, yang kedua itu sebagai basis data kebijakan publik. Nah, kebijakan publik memerlukan naskah akademik sebagai fondasinya. Nah, jurnal itu juga dapat berperan sebagai dasar dari ilmiah dibuatnya kebijakan publik. Nah, tanpa dasar ilmiah, nah kebijakan publik bisa dikatakan dibuat dengan semena-mena. Nah, yang ketiga itu beberapa manfaat lain itu yang dapat disebut yaitu secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, secara kuantitatif sendiri itu misalnya jumlah terbit jurnal ilmiah bisa dijadikan sebagai tolak ukur kemampuan suatu institusi atau lembaga. Nah, seperti universitas, pusat studi, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Saudari Husniati Hidayah yang telah menjelaskan materi manfaat jurnal. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu tujuan pembuatan jurnal, yang mana di sini akan disampaikan oleh Saudari Dewi Agustina. Kepada Saudari Dewi Agustina, saya persilakan. Tujuan pembuatan jurnal adalah untuk memungkinkan para filsuf dari ilmuwan mengkomunikasikan ide dan pemikiran mereka kepada orang lain yang tertarik pada subjek yang sama atau berdekatan. Alasan yang sama juga berlaku saat ini. Komunikasi dengan jurnal akan lebih cepat dan akan lebih cepat lagi jika didukung dengan media elektronik daripada publikasi dengan buku. Publikasi buku dapat dilakukan setelah publikasi jurnal, atau publikasi jurnal merupakan satu-satunya rekaman data yang tersedia. Jurnal jenis ini biasanya diterbitkan oleh masyarakat atau asosiasi profesi, ilmiah universitas, institusi belajar, penerbit komersial.